This Indonesian team are strong, well organized. They are using some speed for the. Arab Saudi sombong main di kandang sendiri, langkah timnas Indonesia di round 4 diprediksi tak akan berjalan mulus. Langkah timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi tidak akan berjalan mulus. Bukan hanya karena kualitas lawan seperti Arab Saudi dan Irak yang berada di level atas Asia, tetapi juga karena adanya faktor-faktor non-teknis yang berpotensi mempengaruhi perjalanan Garuda. Pertama, keputusan AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah seluruh pertandingan grup tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bermain di tanah Arab jelas memberi keuntungan bagi Saudi, mulai dari faktor cuaca, atmosfer stadion yang penuh dukungan supporter tuan rumah, hingga adaptasi lingkungan yang sudah mereka kuasai. Sementara itu, bagi Indonesia, kondisi ini menambah tantangan karena harus menghadapi tekanan ganda, kualitas lawan plus energi kandang lawannya. Kedua, sorotan juga tertuju pada pemilihan wasit. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian besar perangkat pertandingan berasal dari kawasan Arab. Hal ini memunculkan kekhawatiran adanya potensi bias atau setidaknya keputusan-keputusan kontroversial yang bisa merugikan Indonesia. Dalam sepak bola, keputusan kecil wasit seperti penalti, kartu, atau pelanggaran bisa sangat menentukan jalannya laga, terutama dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Ketiga, jadwal pertandingan yang padat menjadi ujian berat lainnya. Indonesia dijadwalkan bermain dengan jarak istirahat hanya 2 hari antar laga. Situasi ini jelas tidak ideal, terutama mengingat mayoritas pemain Indonesia bermain di liga yang jadwalnya sudah cukup padat. Recovery fisik yang terbatas bisa berdampak langsung pada performa, terutama ketika harus menghadapi tim-tim Timur Tengah yang terkenal dengan fisik kuat dan stamina prima. Semua faktor ini, lokasi, wasit, hingga jadwal memperlihatkan bagaimana jalannya kualifikasi tidak sepenuhnya netral. Bagi Indonesia, inilah ujian mental dan fisik yang sesungguhnya. Tidak cukup hanya bermodalkan taktik dan semangat, Garuda juga harus siap menghadapi permainan di luar lapangan yang bisa sama beratnya dengan duel di atas rumput hijau. Namun di balik semua itu, ada sisi positif. Kondisi seperti ini bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi skuad Indonesia. Tekanan yang besar bisa diubah menjadi semangat untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu melawan segala rintangan, baik yang datang dari lawan, situasi, maupun keputusan-keputusan yang tidak selalu adil. Arab Saudi datang ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh rasa percaya diri. Status mereka sebagai tuan rumah membuat segalanya terasa lebih mudah, mulai dari dukungan publik, adaptasi iklim, hingga keputusan-keputusan teknis yang cenderung berpihak. Keyakinan itu semakin bertambah ketika mereka menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia hanyalah masalah waktu. Bagi mereka, timnas Indonesia bukan ancaman nyata. Kekalahan di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu dianggap sekedar kecelakaan, sebuah momen keberuntungan yang tidak akan terulang di tanah Arab. Justru, hasil itu kini menjadi bahan bakar semangat mereka. Ada misi besar yang diusung, membalas kekalahan memalukan tersebut di hadapan publik sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka tetap menjadi salah satu raksasa Asia. Dengan mentalitas penuh gengsi dan target tinggi, Arab Saudi siap mengerahkan segala cara agar tidak hanya mengamankan tiket ke Piala Dunia, tapi juga mengirim pesan tegas kepada Indonesia. Kemenangan Garuda di Jakarta hanyalah catatan sementara. Jika bicara soal prestasi, timnas Arab Saudi adalah salah satu tim Asia dengan catatan yang paling stabil dan konsisten di panggung internasional. Di level Asia, 3 gelar juara Piala Asia, yaitu 1984, 1988, dan 1996, menjadi fondasi reputasi mereka sebagai raksasa regional.
Hebatnya, mereka meraih 3 gelar tersebut hanya dalam kurun waktu 12 tahun, menandakan era keemasan yang sulit ditandingi oleh banyak tim Asia lainnya. Selain itu, mereka juga 4 kali menjadi runner-up Piala Asia, yaitu 1992, 2000, 2007, dan 2019. Artinya, dalam 10 edisi sejak 1989, Arab Saudi 8 kali mencapai final. Sebuah catatan luar biasa yang menegaskan konsistensi mereka sebagai penantang utama di benua Asia. Namun prestasi Arab Saudi tidak berhenti di level regional. Mereka adalah salah satu tim Asia paling sering tampil di Piala Dunia FIFA. Sejak pertama kali lolos pada 1994, Arab Saudi telah tampil sebanyak 7 kali, yaitu 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, dan 2022. Dengan edisi 2030 nanti, akan mereka gelar sebagai tuan rumah. Edisi 1994 di Amerika Serikat tetap menjadi penampilan terbaik sekaligus paling bersejarah. Sebagai debutan, Saudi berhasil lolos dari fase grup setelah mengalahkan Maroko dan Belgia, dan hanya kalah tipis dari Belanda. Mereka kemudian melangkah ke babak 16 besar, di mana harus mengakui keunggulan Swedia. Tetapi perjalanan itu meninggalkan warisan. Arab Saudi bukan hanya peserta, tetapi juga pesaing nyata di pentas dunia. Puncak kejutan modern mereka hadir di Qatar 2022. Dalam laga perdana, Arab Saudi mencatat salah satu sensasi terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan menumbangkan Argentina 2-1. Argentina yang saat itu diperkuat Lionel Messi akhirnya keluar sebagai juara dunia. Tetapi satu-satunya kekalahan mereka sepanjang turnamen datang dari Arab Saudi. Kemenangan itu langsung mengangkat citra Arab Saudi sebagai tim Asia yang bisa menaklukkan raksasa dunia. Dari catatan prestasi itu, jelas bahwa Arab Saudi bukan sekedar tim langganan Piala Dunia, melainkan tim yang sesekali mampu memberikan gebrakan besar. Konsistensi mereka lolos ke putaran final dan sesekali membuat kejutan di turnamen membuktikan satu hal, timnas Arab Saudi punya DNA kompetisi yang kuat. Kini, ketika kembali melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi membawa warisan prestasi itu sebagai bekal mental. Mereka datang bukan untuk sekedar lolos, tetapi untuk mempertahankan tradisi sebagai salah satu wakil Asia paling disegani di ajang terbesar dunia. Jika kita melihat catatan sejarah, rekor pertemuan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan betapa besarnya jurang kualitas dan pengalaman yang memisahkan kedua tim. Arab Saudi sejak lama menjadi salah satu lawan terberat bagi Indonesia, baik di level persahabatan maupun kompetisi resmi. Berdasarkan data head-to-head resmi, Arab Saudi unggul jauh atas Indonesia. Dari total pertemuan yang tercatat, Saudi memenangkan mayoritas pertandingan. Sementara Indonesia hanya mencatatkan 1 kemenangan bersejarah. Selebihnya, sebagian besar berakhir dengan kemenangan Saudi dan beberapa kali seri. Salah satu momen yang paling diingat publik Indonesia terjadi pada 20 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol Marcelino Ferdinand bukan hanya memberi kemenangan, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri bahwa raksasa Asia pun bisa ditaklukkan. Hasil itu menjadi salah satu kemenangan paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun, jika melihat catatan panjang sebelumnya, Arab Saudi hampir selalu menjadi momok bagi Garuda. Dalam laga-laga kualifikasi di dekade sebelumnya, Indonesia kerap kesulitan menghadapi permainan cepat dan disiplin Saudi. Beberapa kali Indonesia bahkan kalah dengan skor besar, mencerminkan perbedaan kualitas yang cukup jauh. Arab Saudi unggul dalam aspek pengalaman, fisik, dan mental bermain di laga-laga penting. Sementara Indonesia meskipun punya semangat juang, sering kesulitan menjaga konsistensi permainan selama 90 menit penuh.
Dengan demikian, rekor pertemuan ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, Arab Saudi jelas dominan dan menjadi favorit dalam setiap laga. Namun di sisi lain, kemenangan Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa sejarah bisa diubah dan Garuda kini punya modal psikologis untuk menghadapi mereka dengan kepala tegak. Dengan segala keunggulan yang dimiliki mulai dari sejarah panjang, prestasi di Piala Dunia, infrastruktur kelas dunia, hingga status sebagai tuan rumah di round 4. Tak heran bila Arab Saudi merasa sangat percaya diri menghadapi lawan-lawannya, termasuk Indonesia. Di mata Saudi, perjalanan mereka di babak ini dianggap sebagai formalitas menuju tiket Piala Dunia 2026. Mereka datang dengan mentalitas sebagai raksasa Asia yang terbiasa bersaing di level global, sehingga tim-tim seperti Indonesia kerap dipandang hanya sebagai batu loncatan. Beberapa analis media di kawasan Arab bahkan menyebut bahwa Saudi memiliki kekuatan untuk menyapu bersih pertandingan, karena kualitas skuad dan kedalaman tim mereka jauh di atas rata-rata lawan. Bagi Arab Saudi, Indonesia masih dianggap tim yang belum punya tradisi kuat di Piala Dunia. Walau Garuda sempat mencetak kemenangan bersejarah 2-0 di Jakarta, bagi Saudi, hasil itu dipandang lebih sebagai kejutan sesaat, bukan ancaman nyata terhadap dominasi mereka. Keyakinan itu semakin diperkuat oleh fakta bahwa laga-laga di round 4 digelar di tanah Arab, di mana atmosfer, iklim, dan tekanan stadion dipercaya akan menguntungkan mereka sepenuhnya. Pernyataan-pernyataan penuh percaya diri ini bukan tanpa dasar. Mereka punya catatan lolos ke 7 edisi Piala Dunia, pernah menumbangkan Argentina di Qatar 2022, serta memiliki skuad yang sebagian besar bermain di liga dengan level kompetitif tinggi. Maka wajar jika Arab Saudi merasa bahwa melawan Indonesia hanyalah satu dari sekian banyak rintangan kecil dalam perjalanan menuju panggung dunia. Namun di balik kepercayaan diri itu, tersimpan satu bahaya bagi Saudi. Rasa terlalu percaya diri bisa menjadi bumerang. Indonesia sudah membuktikan sekali bahwa mereka bisa menumbangkan Green Falcons. Dengan persiapan matang dan semangat yang menyala, Garuda bisa kembali menghadirkan kejutan, terutama jika Saudi menganggap remeh lawannya.